Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsal Arif dari Prodi Teknik Komputer Universitas Syah Kuala. Ini mempresentasikan apa itu external memory. Memperkenalkan konsep memori eksternal di dalam sebuah organisasi dan arsitektur komputer. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan floppy disk. Pada dasarnya, konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, non-volatile, baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Berdasarkan bentuk dan bahannya, penyimpanan eksternal terbagi menjadi 4, yaitu ada magnetic disk, piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu seperti logam dan plastik dengan permukaan dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Yang kedua, optical disk, yaitu terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin polikarbonat dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. Kemudian RAID, Redundant Array of Independent Disk, itu penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, terutama hard disk, dengan menggunakan cara redundansi penumpukan data. Yang keempat, pita magnetik, yaitu penyimpanan eksternal yang menggunakan pita magnetik yang terbuat dari plastik. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca dan tulis yang digunakan disebut dengan head, yaitu kumpulan pengkonduksi selama operasi pembacaan dan penulisan. Head bersifat stasioner, sedangkan piring bergerak-gerak di bawahnya. Mekanisme pembacaan maupun penulisan pada disk adalah dengan head harus mengidentifikasi titik awal, posisi-posisi sektor maupun track. Adapun mekanisme baca dan tulis magnetic disk, yaitu yang pertama itu data dicatat kemudian diambil dari disk melalui sebuah koil. Yang kedua, mekanisme menulis mengeksploitasi bahwa listrik mengalir melalui kumparan menghasilkan magnet bidang. Kemudian yang ketiga, pulsa listrik dikirim ke penulisan untuk dihasilkan dengan pola direkam di permukaan di bawah ini. Yang keempat, penulisan data dibuat dengan mudah untuk bahan yang dapat dimagnetisasi. Kemudian yang kelima, arus listrik dikawat menginduksi magnet bidang melintasi celah untuk daerah rekaman medium. Kemudian yang terakhir, membalikkan arah arus dari magnetisasi pada media perekaman. Adapun karakteristik fisik sistem disk, yaitu ada gerakan head terbagi menjadi dua macam, fixed head sama movable head. Portabilitas disk terbagi menjadi dua macam, non-removable disk sama removable disk. Kemudian side terbagi menjadi dua macam, itu ada single side dan double side. Kemudian platter terbagi menjadi dua macam, single platter dan multi platter. Kemudian mekanisme head terbagi menjadi tiga macam, contact atau floppy, fixed gap, dan aerodynamic gap atau Winchester. Komponen pada magnetic disk, yaitu ada spindle, pusat putaran dari keping-keping cakram untuk menyimpan data. Kemudian cakram magnetik dilakukan untuk menyimpan data pada hard disk. Kemudian ada read-write head, atau mengambil data dari cakram magnetik. Kemudian ada enclosure, lapisan luar pembungkus hard disk yang berfungsi untuk melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu kelembapan yang mengakibatkan kerusakan data. Kemudian yang terakhir ada interface module, atau rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk seperti sistem IDE, Integrated Drive Electronic, dengan sistem SATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Kemudian klasifikasi disk magnetik. Berdasarkan mekanisme head, magnetic disk dibagi menjadi tiga teknologi. Salah satunya adalah aerodynamic gap atau Winchester head. Winchester head digunakan dalam drive tertutup yang hampir bebas dari gangguan. Winchester head memiliki keuntungan ketika digunakannya, di antaranya beroperasi lebih dekat dengan permukaan disk, memungkinkan kepadatan data yang lebih besar, foil aerodinamis yang bertumpu ringan di permukaan piring, tekanan udara yang dihasilkan oleh disk berputar sudah cukup untuk membuat foil di atas permukaan. Adapun contoh dari magnetic disk yang terkenal adalah hard disk sama floppy disk. Parameter kinerja disk yaitu yang pertama, ketika disk drive beroperasi, disk berputar pada kecepatan konstan. Untuk membaca atau menulis head harus diposisikan di track yang diinginkan pada awal sektor yang diinginkan di track.
Kemudian mencari waktu untuk posisi hit di track. Kemudian rotasi delay atau rotasi latensi untuk awal sektor mencapai track oleh hit. Kemudian waktu akses pencarian dan penundaan rotasi untuk mencapai posisi membaca atau menulis. Yang terakhir yaitu adalah waktu transfer dilakukan saat sektor bergerak di bawah hit. Kemudian ada RAID, Redundant Array Independent Disk, itu organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi, ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Kerja paralel inilah dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangatlah penting dalam model disk karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga membaca kembali. Karakteristik umum disk RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Kemudian yang kedua, data didistribusikan ke drive physics array. Kemudian yang ketiga, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas. Yang keempat, menjamin recoverability data ketika terjadi gangguan atau masalah disk. Terdiri atas 7 tingkat dengan tidak menyiratkan hierarki sebuah hubungan. RAID level 0. Adapun karakteristiknya itu adalah tidak memberikan redundansi, data di strip tersebar ke seluruh disk, round robin stripping, kecepatan akses tinggi, multiple data request terjadi tidak dalam satu disk, pencarian data dilakukan secara paralel, sebuah data secara fisik terdistribusi pada seluruh disk. Dan pada level 1 yaitu ada karakteristiknya mirror disk, yaitu keseluruhan disk memiliki bayangan duplikat masing-masing. Kemudian data di strip ke seluruh disk, masing-masing data memiliki duplikat pada disk yang lain. Proses baca bisa pada salah satu disk. Kemudian recovery bersifat sederhana, swap faulty disk dari mirror, no downtime, dan sangat mahal karena biaya keseluruhan disk menjadi 2 kali lipat. Aspek positifnya itu adalah sebuah membaca permintaan dapat dilayani oleh salah satu dari 2 disk. Tidak ada hukuman menulis dan bisa mencapai input-output tinggi dalam permintaan yang besar. Kemudian pemulihan dari kegagalan sederhana ketika drive gagal. Menyediakan kopi real time dari semua data. RAID level 2, adapun karakteristiknya itu adalah gerakan semua disk disinkronkan satu sama lain. Strip yang digunakan berukuran sangat kecil, sering menggunakan single byte atau word. Error correction dihitung antar disk, multiple parity disk menggunakan Hamming kode. Redundancy disk masih terlalu banyak, sangat mahal dan jarang digunakan. Performanya itulah sebuah kode error correcting adalah dihitung di seluruh yang sesuai pada bit pada setiap data disk. Kemudian kode Hamming digunakan untuk mengoreksi bit tunggal kesalahan. Jumlah disk berlebihan adalah sebanding dengan log dari jumlah disk data, merupakan pilihan yang efektif dalam lingkungan jika masih banyak terjadi kesalahan disk. Kemudian RAID level 3, adapun karakteristiknya serupa dengan RAID level 2, hanya ada sebuah redundant disk tunggal untuk semua disk, hanya menggunakan sistem parity bit untuk recovery. Data pada disk yang mengalami kegagalan di recovery dari parity bit yang ada redundancy disk yang ada pada redundant disk. Kecepatan transfer sangat tinggi. Performanya itu adalah ketika gagal drive paritas diakses dan datanya direkonstruksi. Kemudian setelah drive gagal diganti, data yang hilang dapat dikembalikan pada drive baru, kembali ke operasi penuh, dan dalam lingkungan dapat berorientasi dalam kinerja yang rumit. RAID level 4, adapun karakteristiknya itu setiap disk dioperasikan secara independen, cocok untuk kebutuhan akses input output yang tinggi. Ukuran strip besar-besar, bit by bit parity dihitung untuk setiap disk, parity bit disimpan di redundant disk. Performanya itulah melibatkan hukuman menulis ketika permintaan tulis input output kecil, ukuran dilakukan. Manajemen array memperbarui data. Setiap menulis jalur melibatkan 2 membaca dan 2 menulis. RAID level 5, adapun karakteristiknya yaitu seperti RAID level 4, parity bit disebar pada seluruh disk termasuk redundant disk. Alokasi parity bit disusun secara round robin, mencegah bottleneck ketika redundant disk. Umum digunakan untuk network server. Bottleneck memerlukan sebuah kemacetan yang terjadi di dalam sebuah motherboard atau disk sehingga percepatan datanya mengalami kelambatan. Kemudian yang RAID level 6, adapun karakteristiknya double parity P and key disebar merata ke seluruh disk. Kebutuhan N disk adalah N tambah 2, cocok untuk data volume tinggi. Kemudian ada solid state drive SSD, perangkat memori ini dibuat dalam keadaan padat, komponen yang dapat digunakan sebagai pengganti kerja hard disk. Istilah keadaan padat mengacu pada elektronik sirkuit yang dibangun
dengan semikonduktor. Memori flash salah satu jenis semikonduktor memori yang digunakan di banyak elektronik konsumen produk dengan kinerja yang telah berkembang menjadi titik di mana itu layak digunakan untuk mengganti hard drive disk. Ada dua tipe flash memory, yaitu adalah gerbang NOR dan gerbang NAND. Perbandingan solid state drive dengan hard disk drive, yaitu pada SSD memiliki daya yang cukup minimal, kapasitasnya pun tinggi, waktu bootingnya pun lumayan singkat, dan noise, getar, dan panas tidak dihasilkan. Kecepatan bacanya pun sangat tinggi dibandingkan dengan HDD. Namun pada satu sisi ada pada HDD yang masih memiliki keunggulan, di antaranya harganya HDD masih lebih murah, kapasitasnya pun lebih tinggi daripada SSD, dan menghasilkan failure rate yang lebih kecil daripada SSD. Sehingga berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa SSD memiliki keunggulan lebih daripada HDD. Sehingga banyak kalangan menggunakan SSD sebagai penyimpanan baik pada Windows maupun Linux atau Mac OS. Komponen solid state drive yaitu adalah flash memory base yang dapat menyimpan 4 keadaan atau state atau 2 bit per sel memori sehingga kepadatan data tinggi. Yang kedua adalah cache and buffer. Data yang sering digunakan akan tetap ada di dalam cache selama drive beroperasi. Kemudian ada DRAM base, kecepatan akses data yang ultra untuk mempertahankan persistensi data selama tidak ada aliran listrik dalam sebuah listrik yang luar. Kemudian yang keempat adalah controller, sebuah embedded processor yang menjalankan kode firmware untuk menjembatani komponen memori NAND pada SSD dengan komputer. Yang terakhir itu adalah bateri atau super kapasitor untuk menjaga integritas data dalam cache dapat disalin ke drive ketika listrik padam. Ini merupakan arsitektur solid state drive SSD yang dimana dia memiliki perbandingan yang lebih dibandingkan dengan HDD, hard disk drive. Dan produk optical disk yaitu adalah compact disk, digital video disk, Blu-ray disk, sama fluorescent multilayer disk. Compact disk adalah jenis piringan optik generasi pertama kali yang muncul sebelum adanya DVD. Proses membaca dan menulis masih dilakukan oleh sinar laser sehingga CD jauh lebih cepat dibandingkan disket. Kemudian DVD adalah generasi selanjutnya dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD berkapasitas jauh lebih besar dibandingkan CD dan jauh lebih cepat dibandingkan CD. Kecepatannya pun hingga 1321 MB per second dengan rata-rata burst transfer sampai 12 MB per second. Kemudian Blu-ray disc adalah format optik yang berfungsi untuk menyimpan media digital termasuk video high definition berkapasitas tinggi. Kemudian ada fluorescent multilayer disc atau FM disk, yaitu adalah merupakan jenis optical disk yang dapat menampung data hingga 140 GB sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per second. Jenis compact disk berdasarkan compact disk terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada CD-ROM, compact disk read only memory, sebuah piringan compact dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data yang cukup besar yang mencapai 700 MB atau megabyte. Kemudian ada CD-ROM, compact disk write only memory, adalah compact disk yang dapat ditulis lewat komputer. Sesuai namanya, proses menulis hanya dapat dilakukan sekali. Setelah ditulis tidak dapat dihapus dan tidak dapat dirubah. Kemudian ada CD retrievable atau compact disk retrievable, adalah compact disk yang memungkinkan data yang sudah direkam dapat dihapus dan diganti dengan data yang baru. Kemudian ada CDR atau compact disk recordable, merupakan CD yang hanya bisa menyimpan data dan isinya tidak bisa diubah lagi. Kemudian ada magnetic type. Magnetic type adalah model pertama pada secondary memory. Fungsi magnetic type yaitu untuk menyimpan memori untuk alat input-output untuk merekam audio, video, atau sinyal. Cara kerja magnetic type yaitu adalah data direkam secara digit pada magnetic type sebagai titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Kemudian, berdasarkan dari semua yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa memori eksternal adalah suatu memori yang terletak di luar memori utama ataupun CPU dan merupakan memori yang bersifat non-volatile, di mana data yang disimpan tidak akan hilang ketika sistem mati atau dikenal dengan nama secondary memory. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, kurang dipahami dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.